demokrasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah ya, Bu. Ya. Ibu, terima kasih atas kesempatan waktunya pada hari ini. Ya. Saya ingin belajar banyak nih dari Ibu tentang pengambilan keputusan ya, Bu. Ya. Baik itu keputusan tentang dilema ya, Bu, dilema etika atau bujukan moral seperti itu, Bu. Ya. Nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Nia. Nah, untuk dilema etika memang di manapun ada ya. Iya. Nah, dilema etika Iya. kadang-kadang kita sulit untuk mengidentifikasinya. Tapi secara ini untuk mengidentifikasi cara pengambilan keputusan itu, nah yang pertama kita itu harus menampung dulu Iya. apa permasalahannya. Nah, kemudian siapa yang terlibat, gitu. Kemudian yang ketiganya yaitu cari bukti-bukti dari manapun sumbernya. Kemudian dari bukti-bukti itu dievaluasi. Nah, setelah dievaluasi kaji. Nah, kita mengkaji keputusannya yang mau diambilnya bagaimana. Nah, setelah dikaji baru kita buat keputusannya. Nah, walaupun kita sudah membuat keputusan, kita juga harus mengevaluasinya dari keputusan itu. Tidak semata-mata toh langsung ini keputusan diambil, tapi evaluasi lagi bagaimana dampaknya ke depannya. Ya. Nah, mungkin itu identifikasinya. Iya, seperti itu ya, Bu. Jadi di dalam mengidentifikasi Ibu itu menampung dulu ya, Bu. Ya, harus menampung menampung dulu. Kemudian dilihat dulu siapa yang terlibat di dalam Betul. kasus itu ya, Bu ya. Betul. Kemudian tadi juga Ibu dilihat dulu nih permasalahannya, kemudian ditentukan dulu bagaimana masalah tersebut. Kemudian ada penjadwalan ya, Bu ya, sebelum melakukan keputusan tersebut. Dikaji dulu. Dikaji dulu ya, Bu ya. Pembajian dulu ya. Dikaji dulu, kemudian dievaluasi Ya. kembali ya, Bu ya, apa yang akan diputuskan seperti itu ya, Bu ya. Betul. Nah, kemudian selama ini nih, Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus kalau misalkan dua kepentingan yang sama-sama benar gitu. Iya. Kalau dilakukan ini benar, kalau keputusan yang dilakukan ini benar, nah bagaimana keputusan yang Ibu ambil seperti itu, Bu? Nah, ya dengan keputusan itu benar ini benar, berarti kita harus berpikir ekstra. Iya. Harus berpikir Ekstra mana ini ya. yang mau diambil, Iya. keputusan mana. Apakah keputusan itu berbasis aturan atau dengan rasa peduli. Nah, itu tetap rasa peduli dengan aturan itu harus harus sama-sama sejalan, dan itu memang resikonya. Berarti kita harus ekstra mana yang harus diambil. Apakah aturan? Kalau dengan aturan, toh itu aturan sudah tidak bisa diganggu-gugat. Tapi beda lagi dengan rasa peduli. Rasa kita kan seorang manusia, tapi tetap rasa pedulinya muncul juga. Nah, itu mungkin itu harus ekstranya. Mana yang mau diambil dari keputusan itu di antara kedua? Karena itu juga benar, ini juga benar, gitu. Ya. Jadi di dalam keputusannya jadi ada rasa peduli Pedulinya juga ya. ada. Kemudian ini kalau sesuai aturan ini seperti apa itu ya, Bu ya. Jadi di sini Ibu harus mungkin yang dilakukan oleh Ibu itu harus apa? Betul-betul ekstra ya, Iya, betul-betul ekstra. ini membutuhkan pemikiran yang ekstra ya, ekstra, antara rasa peduli dengan aturan ya, Bu ya, seperti itu. Betul. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan di dalam mengambil keputusan itu, Bu, selama ini? Mungkin ya langkah-langkah tidak jauh dengan tadi ya, Iya. cara mengidentifikasi. Mungkin langkah yang pertama itu biasa kita harus mengenali dulu ya, ada nilai-nilai yang saling bertentangan dengan situasi. Kemudian kita menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian kita kumpulkan fakta-fakta
yang relevan dengan situasi tersebut. Nah, kemudian juga baru pengujian apakah benar atau salah. Nah, setelah diuji, nah kita dan pengujiannya itu dengan paradigma benar lawan benar. Kemudian untuk langkah selanjutnya baru kita melakukan prinsip resolusi dan kemudian investigasi ya, opsi trilema. Nah, kemudian baru buat keputusan. Setelah kita buat keputusan, tidak semata-mata toh langsung keputusan itu diambil, tapi kita lihat kembali, evaluasi kembali dari keputusan yang akan diambil tersebut. Nah, mungkin itu langkah-langkahnya. Dari pengambilan keputusan nih, saya lihat ya Ibu sudah melakukan langkah-langkah yang berurutan seperti itu ya Bu. Mulai dari tadi mengenali dari kasusnya seperti apa, kemudian dari nilainya, kemudian siapa yang terlibat ya, kemudian ada pengujian ya Bu ya, ada pengujian apakah benar lawan benar seperti itu ya Bu ya. Kemudian sebelum kasus itu sebelum pengambilan keputusan itu ada evaluasi terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi evaluasi gitu. Kembali gitu ya sebelum keputusan itu diambil ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif di dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yang mungkin efektif karena kita tadi kan harus mencari data-data dulu, fakta-fakta dulu, berarti tetap kita harus bermusyawarah, bermusyawarah, berdiskusi gitu dengan teman-teman yang lain, diantaranya dengan wakasek atau dengan guru-guru senior. Nah, itu yang lebih efektif. Jadi kita tidak bekerja sendiri, mencari fakta sendiri gitu kan. Nah, kita kumpulkan dulu fakta-fakta ya dengan cara mengumpulkan teman-teman, ambil masukan-masukannya, kita terima. Jadi musyawarah, didiskusikan. Ada musyawarah ya Bu ya, ada diskusi. Jadi Ibu tidak semena-mena itu langsung sendiri ya, langsung ambil keputusan. Ya, ada musyawarah dulu, ada diskusi dulu, mungkin dengan orang-orang yang Ibu anggap ini ya di sekolah yang seperti ada itu, kaitannya yang ada dengan kaitannya permasalahan tersebut seperti itu ya Bu. Ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Iya, tantangan pasti ada ya. Tantangan itu resiko yang justru resiko yang harus diambil oleh kita itu kan juga berupa tantangan. Kecil besarnya atau pahit manisnya itu suatu keputusan itu menjadi tantangan gitu yang harus kita ambil. Jadi di sini intinya Ibu harus berani ya, seorang pemimpin itu harus berani ya Bu ya, dengan mengambil keputusan keputusannya apapun resikonya gitu kan, harus berani gitu ya seorang pemimpin itu ya. Baik kecil ataupun besar itu harus bisa ditanggung ya Bu ya. Iya, betul. Gitu. Nah, kemudian apakah Ibu di dalam mengambil sebuah keputusan itu ada tata kala atau jadwal, misalkan dalam suatu kasus apakah Ibu langsung mengambil keputusan atau ada jadwal terlebih dahulu di dalam pengambilan keputusan seperti itu Bu? Kalau untuk pengambilan keputusan seperti itu saya mungkin situasional ya, karena tergantung dengan permasalahannya. Kalau permasalahannya itu sangat urgen, harus diselesaikan pada saat itu, berarti kita harus ambil keputusan. Jadi tidak ada jeda waktu. Tapi kalau permasalahannya yang memerlukan fakta-fakta yang lebih banyak, gitu kan, dengan secara luas, maka itu dijadwalkan kembali. Jadi di sini dilihat dari urgensitasnya dari kasus tersebut ya Bu ya, dari permasalahan tersebut. Kalau misalkan ini bisa langsung diatasi atau bisa langsung diambil keputusannya, berarti bisa langsung ya Bu ya. Kalau kasusnya ini memerlukan waktu karena harus mengumpulkan fakta-fakta mungkin ya Bu, seperti itu, berarti ada penjadwalan khusus ya Bu dalam pengambilan keputusannya seperti itu. Jadi tergantung kepada urgensi urgensinya dari suatu permasalahan dilema etika tersebut ya Bu. Nah, kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang dapat membantu Ibu di dalam mempermudah pengambilan keputusan? Oh, ada pasti. Dan saya selalu apapun itu permasalahannya, untuk menghadapi dan mengambil keputusannya itu saya selalu berkoordinasi dulu gitu dengan teman-teman. Ya,
itu teman-temannya ya termasuk intinya karena di sini ada wakase. Iya. Nah, berarti itu kan terpusat kepada wakase, tapi tidak selalu dengan wakase, bisa dengan guru senior atau guru tersebut yang terlibat, yang bisa memberikan masukan-masukan dengan permasalahan tersebut. Ya, jadi di sini Ibu tidak semata-mata diputuskan kalau tergantung masalahnya juga ya Bu ya. Ya. Jadi ada musyawarah dulu, Bu, ada masukan-masukan Masukan dari dulu, teman-teman, baik itu dari ya, para ada. senior ataupun para wakase Wakase, seperti itu ya Bu ya. betul, Jadi betul. tidak semena-mena diputuskan oleh Ibu sendiri Atau ya. dari Tidak- guru yang lain juga. Ya. Kalau dari yang itu guru. ada kaitannya dengan permasalahan itu, ya saya terima, Ya, ambil ya. masukannya. Ya, ya, seperti ya, itu. sangat bagus. Karena kita kan harus mencari informasi, Ya, ya. informasi Ya. dulu. Ya, ya, mencari informasi Menampung dulu ya, Bu, informasi. menampung. Ya, ya, Bu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan Ibu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik di dalam pengambilan keputusan yang selama ini Ibu telah lakukan, Bu? Alhamdulillah banyak ya pembelajaran yang dipetik dari kegiatan ini. Karena seorang pemimpin memang betul Ya. itu harus berani mengambil keputusan dengan resikonya apapun, ya mau besar mau kecil, nah itu kita harus berani, Ya, intinya sih. harus berani mengambil resiko. Ya. Nah itu. Ya, jadi intinya sebagai pemimpin ya Bu ya, Pemimpin, iya. apapun resikonya Apapun harus resikonya, berani ya Bu berani ya, mengambil keputusan. Nah, seperti itu, itu ya Bu ya. iya, betul, Iya, iya, betul. seperti itu ya. Ibu terima kasih atas waktunya ya Bu, pada hari ini saya bisa belajar banyak dari pengalaman Ibu seperti itu ya Bu, di dalam pengambilan keputusan ya. Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bu Nia. Ya, betul Ibu. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Nia. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana Ibu Nia sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu terima kasih atas kesempatan waktunya pada hari ini. Saya ingin belajar banyak dari pengalaman Ibu tentang bagaimana pengambilan keputusan, baik itu yang berbentuk dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, pengambilan keputusan itu sebetulnya bukan perkara yang mudah ya. Ya. Apalagi ketika kita dihadapkan pada situasi yang tadi disampaikan, dilema etika dan juga rujukan moral. Yang paling susah mungkin itu yang dilema etika ya. Ya. Ketika ada dua nilai yang sama benar ya, dua-duanya benar gitu. Jadi biasanya ketika dihadapkan dalam situasi pengambilan keputusan yang dilema etika gitu, saya ini dulu mengidentifikasi permasalahannya seperti apa, permasalahannya seperti apa, begitu. Ya. Gitu. Jadi kemudian juga mengumpulkan informasi, gitu,
bagaimana situasinya, baru dan nilai-nilai yang bertentangan yang sama-sama benar itu yang mana gitu ya, yang seperti apa gitu. Baru nanti dipikirkan langkah-langkah solusinya nanti mau seperti apa. Jadi dari kasus dilema etika ini, langkah pertama ibu-ibu mengidentifikasi, kemudian mengumpulkan fakta-fakta ya Bu ya, mengumpulkan fakta-fakta, kemudian nilai-nilai yang bertentangan, mana nanti yang harus dipilih seperti itu ya Bu. Nah selama ini ya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan atau yang sama-sama bernilai benar. Misalkan kalau keputusan yang diambil ini benar, kalau keputusan yang diambil juga ini benar, nah bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan seperti itu? Biasanya ketika saya dihadapkan pada situasi tersebut, mungkin dilihat dulu ya urgensinya seperti apa, ya, pengambilan keputusan, kemudian dari permasalahannya itu bagaimana. Seperti contoh saja, misalnya ini ya, ketika ada salah satu guru mungkin ya yang meminta izin, meminta izin, sementara ada satu kegiatan di sekolah yang memang penting, ya perlu, tapi meminta guru tersebut minta izin karena memang ada kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Di situ kan sebetulnya ada dua nilai ya, yang dua nilai kebajikan di situ gitu ya. Tapi tetap kan saya harus mengambil keputusan mengizinkan atau tidak. Jadi saya lihat dulu alasan mungkin izinnya kenapa gitu ya. Sementara kan kegiatan sekolah juga itu tidak bisa diselesaikan, tidak bisa ditinggalkan. Alasan izinnya mungkin kenapa? Kalau terkait dengan hal yang mendesak gitu ya, terkait dengan keluarga, biasanya saya memilih silakan gitu ya untuk diselesaikan dulu permasalahan yang dengan keluarga, misalkan apakah ada anak yang sakit atau misalkan ada orang tua atau kerabatnya yang meninggal gitu ya. Untuk kegiatan sekolah tidak apa-apa, itu mungkin nanti bisa di-backup dengan yang lain. Jadi Ibu melihat dulu bagaimana situasinya seperti apa gitu ya Bu. Kalau lebih penting berarti Ibu akan mengizinkan seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk tugas sekolah nanti bisa dikerjakan dalam waktu yang berbeda. Nah ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini? Kalau terkait dengan ini ya, pengambilan keputusan, saya identifikasi dulu nilai-nilai itu seperti apa. Apakah memang ada dua nilai yang sama gitu ya, yang bertentangan ya, dua nilai yang kebajikan yang bertentangan, atau mungkin malah yang satu benar yang satu salah gitu ya. Itu kan lebih ke rujukan. Jadi diidentifikasi dulu nilai-nilai dari kasus mungkin ya, dari kasus atau dari permasalahan yang muncul. Kemudian saya coba mengidentifikasi siapa saja sih yang terlibat gitu ya dalam situasi ini gitu. Kemudian mengumpulkan berbagai macam informasi gitu ya, atau fakta-fakta untuk pengambilan keputusan gitu. Kemudian juga memikirkan ini benarnya seperti apa dan salahnya di mana gitu ya, misalnya gitu ya. Terus juga menentukan beberapa opsi atau pilihan alternatif keputusan gitu. Jadi kalau keputusan A mungkin dampaknya apa, keputusan B nanti juga dampaknya apa gitu ya. Jadi tidak hanya menentukan satu pilihan keputusan gitu. Jadi ada beberapa, baru nanti dibuat keputusan. Setelah dibuat keputusan ada refleksi. Terkadang setelah pengambilan keputusan suka berpikir, yang sudah diputuskan ini sebetulnya betul tidak ya? Nah gitu ya, itu saya refleksikan kembali, dievaluasi kembali, dilihat kembali keputusannya seperti itu. Kemudian di sini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu
Ibu anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral? Pengambilan keputusan itu terus terang tidak bisa sendiri ya, tidak bisa sendiri. Jadi dan saya itu pasti melibatkan orang-orang ya di sekitar saya untuk pengambilan keputusan. Contoh misalkan di sekolah berarti saya libatkan guru-guru dan personil sekolah gitu ya dalam pengambilan keputusan. Setiap pengambilan keputusan seperti itu. Gitu. Dan saya rasa ketika kita melibatkan yang lain gitu ya, yang mungkin yang memang berada dalam situasi tersebut gitu ya, saya rasa itu bisa lebih efektif gitu ya, karena nanti akan ada banyak katakanlah second opinion gitu ya, jadi masukan gitu ya, jadi untuk bisa memperkuat atau bisa mengambil keputusan lebih baik lagi. Jadi intinya di sini Ibu tidak semena-mena mengambil keputusan dari diri sendiri seperti itu ya, tapi ada masukan-masukan baik itu dari guru senior mungkin ya Bu ya, sehingga bisa didiskusikan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, itu tadi kadang kita kan ketika situasinya kita dihadapkan pada situasi dilema etika ya, mau tidak mau kan tetap aja keputusan harus diambil. Ya. Dan waktu untuk pengambilan keputusan itu sangat pendek ya, gitu ya. Jadi tidak ada waktu lagi, jadi harus segera gitu ya diputuskan. Gitu ya. Sementara kita juga kadang bingung gitu ya, ini harus mengambil keputusan seperti apa gitu ya. Waktunya saja mungkin ya, waktu yang tidak begitu panjang ya kita. Jadi hari ini juga harus diputuskan misalnya gitu lah. Itu sebenarnya jadi tantangan tersendiri sih gitu ya. Jadi situasinya benar-benar gitu, dan waktu untuk memutuskannya itu sangat terbatas. Ya. Gitu. Jadi intinya di sini Ibu harus berani gitu ya, sebagai pemimpin itu harus berani mengambil keputusan seperti itu ya Bu ya. Walaupun mungkin dampaknya besar kecilnya itu nanti seperti apa seperti itu ya Bu ya. Nah di sini apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal khusus, misalkan satu kasus bisa ini ada kasus ini bisa langsung diselesaikan atau diambil permasalahannya, keputusannya, atau ada jadwal khusus seperti itu, misalkan kasusnya ini perlu jadwal khusus dalam memutuskan masalahnya seperti itu? Sebetulnya tergantung dari kan yang namanya permasalahan. Kalau kasus itu kita tidak bisa mengira gitu ya, itu kapan datangnya gitu ya. Untuk beberapa permasalahan yang insidental, misalnya yang mungkin tiba-tiba muncul gitu ya, itu bisa saja tidak terjadwal. Tapi untuk hal-hal yang memang sudah kita agendakan gitu ya, pengambilan keputusan sekolah yang sifatnya global gitu ya, yang ada dalam program sekolah, biasanya itu sudah terjadwal gitu. Jadi ada mungkin beberapa yang terjadwal karena itu sudah ada dalam program sekolah gitu. Adapun yang memang tidak terjadwal itu untuk permasalahan-permasalahan yang mungkin di luar dugaan ya, yang di luar dugaan dan urgent ya, harus diputuskan. Jadi kalau misalkan kasusnya yang tiba-tiba nih harus ada penyelesaian masalah, bisa langsung Ibu ambil keputusannya, sedangkan yang ada jadwalnya khusus itu bisa dilakukan sesuai agenda. Nah kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang mendukung Ibu untuk mempermudah mengambil keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika seperti itu Bu? Kalau faktor-faktor pasti ya banyak ya, gitu. Faktor dari luar ya, yang bersifat mungkin kebijakan dari luar. Katakanlah kalau di sekolah itu ada ketika pengambilan keputusan, tidak tiba-tiba kita mengambil keputusan, tapi ada dasar hukumnya ya, dasar hukumnya itu juga salah satu faktor ya untuk yang mempermudah saya mengambil keputusan.
kebijakan-kebijakan dari dinas atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Itu jadi landasan dalam pengambilan keputusan terkait dengan program sekolah. Kemudian juga orang-orang yang berada di sekitar saya. Kalau di sekolah ya berarti bapak ibu guru ya, itu menjadi bagian dari tim ya, orang-orang yang memang dapat memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi ada ibu melihat dari aturan-aturan ya bu ya, kemudian di sekolah juga ada yang membantu ibu dalam menyiapkan keputusan-keputusan, masukan-masukan seperti itu ya bu ya. Kemudian nah ini bu, dari semua hal yang telah ibu sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan yang selama ini sudah ibu lakukan? Pengambilan keputusan itu tidak mudah ya. Ketika kita harus apalagi ketika kita harus bisa meyakinkan bahwa keputusan itu memang keputusan yang bijak ya, keputusan yang bijak. Tidak mudah bagi seorang pemimpin untuk untuk bisa mengambil keputusan, tapi itu tetap harus diambil ya, keputusan itu harus diambil gitu ya. Dan pembelajaran lainnya adalah bahwa pengambilan keputusan harus betul-betul mempertimbangkan banyak hal, sehingga keputusan yang kita ambil itu bisa berdampak ya, bisa berdampak pada lingkungan kita, bisa berdampak pada orang lain. Ya, seperti itu ya bu. Jadi di dalam pengambilan keputusan itu bagi seorang pemimpin itu tidak mudah, banyak yang harus dipikirkan dampaknya seperti apa ya bu, dan perlu evaluasi lagi sebelum keputusan itu diambil ya. Ya, seperti itu ya bu. Ibu terima kasih atas kesempatan waktunya. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak ilmu ya bu dari pembicaraan kali ini. Terima kasih ibu, semoga selalu semangat, tetap sehat ya ibu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kepala. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ya, alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah baik. Bapak terima kasih kesempatannya untuk hari ini ya Pak. Ya. Saya ingin belajar lebih banyak kepada Bapak, bagaimana Ya, sama-sama. pengalaman Bapak ya di dalam mengambil keputusan-keputusan ataupun pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang telah Bapak lakukan di sini. Nah, bagaimana Bapak dapat
mengidentifikasi dari kasus-kasus yang merupakan dilema ya Pak ya, dilema etika ataupun bujukan moral. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi? Iya, terima kasih. Di antaranya itu kan kalau kita mengidentifikasi suatu masalah, suatu studi kasus, istilahnya suka dihadapkan pada istilahnya ada dua dilema gitu seperti itu. Kita harus memilih yang mana, tapi langkah saya biasanya istilahnya mengumpulkan dulu informasi-informasi seperti itu Bu, sehingga ketika nanti saya mengambil keputusan ABCD-nya tidak memberatkan si Anu dan tidak memberatkan si Anu seperti itu. Jadi saya mengumpulkan dulu informasi yang sebanyak-banyaknya. Kasus seperti ini itu sebenarnya bagaimana? Misalkan saya berhubungan dengan orang-orang terkait, misalkan untuk urusan A, urusan B, seperti itu mungkin Bu. Jadi Bapak ini dalam pengambilan keputusan diidentifikasi dulu ya Pak Diidentifikasi dulu. Tidak serta-merta saya putuskan. Fakta-faktanya dikumpulkan Ya, dulu ya Pak ya. fakta-faktanya, fakta-fakta bukti di lapangan seperti apa bukti-buktinya gitu. dikumpulkan dulu ya Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana keduanya misalkan kasus ini sama-sama benar, mengandung nilai kebajikan yang sama-sama benar. Iya. Kasus ini benar. Bagaimana kalau keputusan yang saya ambil ini benarnya, bagaimana seperti itu Pak? Istilahnya kan ada untung ruginya Bu ya. Saya mau ngambil A benar, mengambil B benar, tapi istilahnya kan seorang pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan, mampu dan mengambil resiko. Tentunya saya mengambil keputusan A, ada yang suka, ada yang tidak. Saya mengambil keputusan B, ada yang suka, ada yang tidak. Jadi saya istilahnya dengan kepercayaan diri saya, dengan segala efektivitas saya sebagai pemimpin di sini, harus benar-benar bisa mengambil keputusan yang saya putuskan seperti itu, dengan segala resiko kedepannya seperti itu. Ya, jadi intinya seperti ini ya Pak, barusan apa yang Bapak katakan, sebagai seorang pemimpin itu harus berani ya Pak ya, Harus berani mengambil resiko, ya apapun. utamanya itu resiko, Ya, utamanya resikonya. resiko. Ya. Jadi keputusan yang diambil resikonya harus ditanggung ya Harus Pak ya, ditanggung. apapun itu Kan dampaknya. saya sebagai istilahnya sebagai penanggung jawab Ya, ya di ya, sini ya, gitu. Jadi memang masuk dulu seluruhnya kasus itu ke saya, baru saya putuskan seperti apa seperti apanya Ya, gitu. terima kasih Pak. Nah, kemudian hal-hal apa saja nih Pak ya selama ini ya yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Maksudnya Bu? Ya, hal efektif apa yang bisa Bapak lakukan sehingga keputusan tersebut bisa diambil oleh Bapak? Iya, istilahnya kan efektif dalam arti di sini saya itu ketika saya mengambil efektivitas keputusan itu kan sesuai dengan fakta integritas di lapangan. Jadi ketika saya pengambilan keputusan benar-benar sesuai dengan, jadi disebut efektif itu, oh ini yang istilahnya yang negatifnya bisa dikurangi, terkurangi seperti itu Bu. Jadi kemaslahatannya yang lebih besar yang mana seperti itu. Jadi Gitu. dilihat dulu ya mana kemaslahatannya yang lebih Ya, besar seperti itu ya iya, Pak ya. kemaslahatannya lebih besar sebelah mana gitu. Terima kasih Pak. Nah, kemudian hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan Pak dari pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada tantangannya seperti apa gitu Pak? Sebenarnya kalau disebut tantangan Bu ya banyak sekali, cuman saya kasih contoh misalnya kalau di saya misalkan ada istilah etika dalam bertatap krama kepada umur saya yang lebih tua dari saya, bagaimana rasa saling menghormati harus terjaga. Mungkin yang paling besar sebenarnya bagi saya itu sih Bu. Ya. Nah, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal khusus Pak ya? Contohnya, nah ini ada suatu kasus, apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus tersebut atau ada jadwal khusus yang harus
terjadwal gitu Pak untuk pemutusan masalah. Untuk pemutusan masalah, saya biasanya ya gang ini, saya itu ada rapat bulanan begitu untuk keseluruhan guru, TU, karyawan semuanya. Terus ada rapat khusus. Rapat khusus itu saya dengan Wakasek dengan para pimpinan-pimpinan terkait gitu yang berhubungan dengan para koordinator piket dan koordinator-koordinator yang lainnya. Tetapi kalau untuk kasus-kasus yang istilahnya urgent gitu, saya suka langsung sebisa mungkin diselesaikan pada hari itu secepatnya gitu. Jadi tidak dinanti-nanti seperti jadi, itu. Ya, jadi dilihat dari urgensitasnya ya Pak ya. Urgensitasnya. Kalau misalkan kasus tersebut nih perlu pengambilan keputusan secara cepat. Secara berarti bisa cepat kita dilakukan. ya. Kemudian ada lagi yang sudah terprogram gitu ya, Iya. sudah dijadwalkan. Tadi yang sudah Bapak katakan ada rapat bulanan ya Pak Ada ya. rapat seperti bulanan itu. dan rapat khusus Ya, rapat 1 khusus, minggu sekali itu bersama gitu. para wakasek mungkin Iya, Pak ya, iya, seperti itu. iya, Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya, Nah, sama-sama. kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang dapat membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Faktor-faktor maksudnya dorongan dari seseorang itu. Ya, mungkin Bapak bisa berdiskusi dengan Iya, para wakasek. iya tentunya karena saya istilahnya tidak bisa serta-merta, wah saya kepala sekolah, saya pemimpin, Ya. saya harus otoriter mengambil keputusan, memutuskan, tidak bisa seperti itu. Ya, ya. Harus ada seseorang atau dua, ya minimalnya para wakasek lah yang bisa saya ajak ngobrol, berdiskusi. Ini kasus ini seperti ini, kalau kita ambil keputusan A, kedepannya seperti gimana, ambil keputusan B, kedepannya seperti gimana. Jadi kalau untuk rekan seperti itu, untuk power sharing istilahnya memang selalu ada lah gitu, seperti itu. Jadi di sini Bapak dibantu oleh para wakasek Iya, Pak ya dalam iya. mengambil keputusan. Jadi Bapak tidak semena-mena Tidak, langsung tidak, mengambil Bu, ya, keputusan ya tidak. Pak ya. Jadi ada bermusyawarah dulu, Bermusyawarah. ada diskusi dulu. Iya, Kalau diskusi. keputusan A bagaimana dampaknya, jadi seperti itu ya Iya, Pak. Kalau iya, betul. keputusan B bagaimana dampaknya, jadi selalu dievaluasi kembali ya Pak ya. Dievaluasi, Iya, dievaluasi. dievaluasi kembali. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ya Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan-keputusan yang telah Bapak lakukan? Musyawarah, Bu. Saya cuma satu kata, musyawarah. Segala sesuatunya harus dirapatkan, harus dimusyawarahkan. Kalau kata istilah orang Sunda mah, jangan sumput salindung. Untuk kasus misalkan kita istilahnya sarana yang berhubungan dengan humas, yang berhubungan dengan kurikulum, bahkan yang berhubungan dengan bantuan-bantuan keuangan, entah itu BOS atau ada bantuan apa saja. Yang terpenting bagi saya adalah satu kata, musyawarah. Seperti itu. Gitu, Sangat kalau luar saya. biasa ya Pak ya. Iya, Bu. Bapak mengutamakan musyawarah, Iya. artinya ada diskusi dulu ya Pak Ada ya, diskusi, sebelum iya. pengambilan keputusan itu didiskusikan terlebih Iya. dahulu ya Pak ya. Iya. Bapak terima kasih atas waktunya. Saya Sama-sama, belajar Bu. banyak nih dari Bapak pada Sama-sama, hari ini. Bu, saya ya. juga masih dalam tahap belajar. Semoga Bapak sukses selalu. Amin, sama-sama, Sehat Ibu selalu juga. ya Pak ya. Amin, Ya, sama-sama. terus, Semoga Ibu juga sukses, ya. maju. Bapak terima kasih Ya, atas waktunya. doain saya buat Ya. ini kemajuan SMP saya, Bu, sekolah saya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Bapak terima kasih atas Sama-sama, Bu. waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar
Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.